Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat Pagi, Bu. Assalamualaikum. Salam. Sehat dong hari ini? Hari ini sehat kan? Sehat, Bu. Pagi Bu. Ya, hari ini kita materinya sosial, ya. Tapi sebelum ke materi konflik sosial, di pembelajaran daring ini kita berdoa dulu ya. Loren, siapin teman-temanmu buat mimpin doa. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup? Oke. Selamat pagi, Loren. Selamat pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bu. Terus ada Loren, Amanah. Bunuri absen sekalian ya. Bunuri absen kalian ya, biar apa? Ketahuan. Biar ketahuan siapa yang belum masuk sekarang nih. Nah, yang pertama ini. Loren ada Loren? Hadir, Bu. Loren ada? Ada, Bu. Oke. Eca ada Eca? Hadir, Bu. Oke. Prahara Salju, Ningro? Ada nih. Oke. Hilda ada Hilda? Hadir, Bu. Oke. Afi ada Afi? Afi mana nih? Ada orangnya tapi nggak ada suaranya nih. Afi, kamu sehat, Fi? Hadir Bu, hadir Bu, Oke. hadir. India? Oke. Sehat ya Afi ya? Hadir, Bu. Afi sehat? Vindia ada? Vin, kamu ngapain, Vin? Bu. Ya. Oke. Lagi di jalan ya, mau sekolah ya, Vindia ya? Ya, Bu. Ya. Vindia mau ke sekolah ya? Oke. Ini ada satu anak yang belum masuk nih. Siapa ini? Amalia. Amalia dari beberapa vicon terakhir nggak pernah masuk ya? Nah, coba Bu Nuri kawannya ya. Ya sudah 3 kali. 3 kali nggak pernah masuk Zoom-nya Bu Nuri nih. Ya karena kenapa nih anak? Karena ada laporan gitu katanya si Amalia jarang sekali masuk ke vicon, nggak hanya pelajaran sosiologi tapi juga antropologi, juga matematika, itu Amalia nggak pernah masuk loh. Ketiduran kali, Bu. Kayaknya enggak deh, kayaknya ada masalah deh. Ada yang tahu nggak? Ada yang jadi sahabatnya Amalia nggak? Ini cuma berdering doang nih Amalia. Tidak tahu. Eca, oh nggak tahu. Ini nyambung bentar. Halo Amalia. Kemarin kayaknya ada konflik dari Bu. Dia nyambung nih. Halo Amalia. Iya, kamu kenapa nggak pernah masuk vicon? Udah 3 kali loh kamu nggak pernah masuk nih. Bukan kesiangan. Ya udah Bu Nuri tunggu ya. Sekarang masuk ya. Oke. Tuh kan bener, ternyata dia kesiangan. 3 kali nggak pernah masuk nih. Kalau kalian kayak gitu nggak sih? Nggak ya? Ini semuanya rajin-rajin kita catatan dulu nih ya. Rajin lagi. Iya benar. Rajin, Bu. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah bawa kesiangan ya. Oke, materi kita hari ini adalah konflik sosial kan. Melanjutkan yang kemarin, kita kan udah mempelajari tentang definisi konflik, kemudian tentang gejala-gejala konflik, gitu kan. Nah, sambil nunggu yang lainnya masuk, ini ada kuis nih, yang bisa jawab kuisnya Bu Nuri.
hari kan Bu Nuri selalu ada kuis. Yang bisa jawab kuis nanti Bu Nuri ada tambahan nilai gitu. Nah, ini yang pertama nih, cepet-cepetan ya, cepet-cepetan. Dengerin. Bedakan antara konflik horizontal dan konflik. Udah nggak, Amalia belum masuk nih. Mana nih? Atau ini tak ganti dulu kuisnya nih. Apakah perbedaan konflik dengan kekerasan sosial? Ada nggak yang bisa jawab? Prahara Salju? Kalau menurut saya, jika dilihat dari pengertiannya, maka konflik adalah hasil proses interaksi sosial yang bersifat negatif atau disosiatif. Kekerasan adalah agresi jahat yang tidak terkontrol secara filogenetik dan tidak ada adaptif biologis. Oke, pinter banget kamu ya, si Prahara Salju. Nah, kamu dapat ini nih, tak kasih bintang nih, Salju. Kamu open cam dong, Salju. Kamu lagi ngapain sih? Takutnya nanti kamu lagi... Oh ya udah. Nah, ini masuk nih Amalia nih. Kamu dari kemarin nggak pernah masuk ya. Oke, Amalia, karena kamu masuknya terlambat dan apa nilaimu dari kemarin minus melulu kan? Dijawab nih pertanyaannya Bu Nuri nih. Siap ya, Amalia ya. A. Bedakan antara konflik horizontal dan vertikal. Yuk. Bedakan. Bentar, konflik horizontal. Iya kan, pasti kamu belum konflik vertikal atas, horizontal itu yang ayo. Coba Amalia. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara komponen masyarakat dalam satu struktur yang mempunyai tingkatan. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang sama. Oke. Arfi di mute dulu, Fi. Arfi di mute dulu. Arfi? Iya, Bu, iya, Bu. Arfi di mute. Oke, kamu di mute dulu ya. Oke. Nah, itu tadi yang apa namanya? Konflik horizontal sama konflik vertikal. Nah, sekarang Bu Nuri akan tampilin nih. Tampilin materi kita yang hari ini akan kita pelajari gitu kan, karena udah 2 kuis yang Bu Nuri lempar. Sekarang Bu Nuri mau kasih presentasi apa share screenan PPT-nya yang materi hari ini tentang konflik sosial. Udah keluar belum? Udah keluar belum? Nah, udah keluar di layar kalian? Keluar belum? Oke, ini ya, ini konflik, kekerasan, integrasi sosial. Apa sih konflik sosial itu? Konflik sosial itu kan dari bahasa Latin, configure, artinya saling memukul. Kalau dalam KBBI itu konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Nah, secara sosiologis nih, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nih. Terus, faktor-faktor penyebab konfliknya. Ini menurut Suryono Sukanto, itu mengemukakan bahwa 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat itu perbedaan antar individu,
perbedaan antar kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Terus lanjut, bentuk-bentuk konflik menurut Lewis Coser, konflik realistis itu berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Kalau konflik non-realistik itu adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang antagonis, jadi berlawanan gitu, melainkan dari kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Ini yang kemarin udah kita pelajari ya. Ada pengertian, ada bentuk konflik, itu udah kemarin. Terus Suryono Sukanto itu juga mengklasifikasikan ada konflik pribadi. Konflik pribadi mungkin kalian pernah nih berkonflik gitu ya. Secara pribadi, terus ada konflik rasial, konflik antar kelas, konflik politik, konflik internasional gitu. Kemudian dari Ursula, konflik itu dengan orang tua sendiri, ada konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik suami istri, konflik sekolah, kemudian konflik dalam memilih pekerjaan. Misalkan nih Arti mau kuliah di psikologi, tapi orang tua menginginkan Arti untuk kuliah di kedokteran. Nah kayak gitu tuh ada konflik dalam memilih sekolah juga. Atau pas kemarin kalian mau SMA kan, Amalia pengennya di SMA 1, tapi orang tua di SMA 2 gitu. Itu juga konflik namanya. Terus konflik agama, terus ada konflik pribadi juga. Kemudian ada dampaknya nih. Dampak konflik. Konflik ini ada banyak nih. Ada memperjelas aspek yang belum jelas, kemudian memungkinkan penyesuaian kembali norma, ini yang positif ya. Kemudian meningkatkan solidaritas, artinya ketika terjadi konflik itu dampak positifnya adalah bisa meningkatkan solidaritas antar kelompok itu. Kemudian merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok, membantu menghidupkan kembali norma-norma, terus sarana untuk mencapai keseimbangan, kemudian memunculkan sebuah kompromi baru. Nah itu yang konflik positif, kalian bisa pelajari. Nanti ini saya bagikan di Google Class. PPT-nya nanti saya share di Google Class kalian. Nah, konflik juga memiliki dampak negatif pasti ya. Ada keretakan hubungan antar individu, kemudian kerusakan harta benda, berubahnya sikap pribadi para individu, kemudian munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang salah. Itu PPT-nya yang tentang materi kita hari ini. Nah, kemarin nih kan tadi ada konflik pribadi nih. Kemarin katanya antara Hilda sama ini Vina belum masuk ya teman-teman ya? Belum. Vina ada masuk belum? Hilda sama Vina gitu katanya ada konflik apa sih Vin? Hilda mana sih Hilda? Oke. Hil, kamu kemarin ada konflik sama Vina tuh. Konfliknya apa tuh? Jadi kemarin sama Vina tuh kayak udah 1 minggu gitulah Bu. Karena dia tuh kalau di belakang saya suka ngomongin dengan teman-teman yang lain, suka tentang saya lah gitu. Tapi kamu tahu nggak kalau kamu tuh diomongin Vina di belakang, tuh tahu nggak? Tahu, pernah lihat gitu loh Bu, dia ngomongin saya. Oh, jadi kamu tahu sendiri ya, bukan karena kamu dibilangin Arti misalkan atau kamu dibilangin Amanah gitu, bukan? Bukan. Terus udah akur belum sama Vina? Belum. Padahal tuh tiap harinya suka curhat bareng, main bareng, kemana-mana bareng. Tapi sekarang diem-dieman. Gitu. Terus kalau ketemu gimana? Kalau ketemu sama Vina? Vina ada belum ini, Vin? Iya. Siapa lagi? Belum ada sih Vina. Kemana tuh anak ya? Ini izin ini nih Vina nih udah gabung. Vina? Oh, belum connect ya. Ada lagi nggak yang punya konflik gitu? Arti mungkin kamu pernah punya konflik nggak sama ada Bu.
Ada Bu, sama temen sih Bu. Sebenarnya cuma salah paham aja sih Bu. Karena kan waktu itu saya mau pergi sama ibu, terus dia nungguin saya main. Tadinya udah bilang, cuman kan mungkin lupa atau gimana kan Bu, miskomunikasi aja sih Bu. Sebenarnya. Terus ya udah. Iya. Tapi lebih ke konflik yang kayak dingin gitu loh Bu, diem-dieman doang, nggak ada penyelesaian, nggak ada pertikaian juga, cuma diem-dieman aja sih. Nah, itu konflik itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi konflik itu ada dalam sehari-hari, pasti kamu pernah mengalami konflik itu gitu. Entah sama teman, entah sama orang lain, gitu. Atau bapak sama ibu, apalagi sama adikmu itu juga sering. Nah, penyelesaian konflik itu ada banyak. Itu nanti kita pelajari, ada artifikasi, artifikasi, seperti itu. Nah, itu tapi nanti untuk materi yang berikutnya. Kemarin juga kita sudah ada beberapa tugas isai gitu. Tina udah masuk tadi, udah masuk belum ya? Tina? Iya, Ibu. Oke. Tina, kamu kenapa sama Hilda, Tina? Katanya kamu sering ini ya, ngomongin di belakang gitu. Sama Hilda. Jadi tuh kita tuh ada kayak mungkin kayak kesalahpahaman gitu. Hilda tuh katanya aku suka ngomongin dia di belakang itu katanya ya. Tapi sebenarnya tuh enggak, dan itu kayak dia tuh sok-sokan kayak sok tahu gitu loh. Dia tuh sebenarnya tuh enggak, kita tuh baik-baik aja gitu loh. Nah, kemarin kan Hilda sama Vina kan berkonflik. Kemudian si Yuan kalau nggak salah itu menyelesaikan. Jadi kalau Hilda, Vina, kemudian yang menyelesaikan Yuan, itu namanya mediasi. Karena apa? Karena kalian sepantaran, sebaya. Tapi kalau Hilda sama Vina berantem, yang menyelesaikan itu guru BP. Nah, guru BP bertindak sebagai media arbitrasi, karena guru BP apa? Memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, kayak gitu. Untuk saat ini karena kita pelajarannya juga luring atau daring gitu, kita ini ya, apa namanya, hal seperti itu nggak perlu diperpanjang lagi ya. Jadi udah kita stop aja gitu. Akur ya, Vina sama Hilda nanti ya. Jangan berantem lagi ya, gitu. Udah baikan kok, Bu. Oke, sip. Nah, ini dari tugas yang kemarin, ini yang isai, ada 5 soal isai, masing-masing punya skornya. Ini ya, kita bahas yuk satu-satu yuk. Yang pertama kemarin ada jelaskan pengertian integrasi dan reintegrasi sosial dalam kaitannya penyelesaian konflik di masyarakat. Ya kan? Nah, ini coba nih Alivia jelasin. Pengertian integrasi dan reintegrasi sosial dalam kaitannya penyelesaian konflik di masyarakat. Mana nih Alivia nih? Alivia kayaknya belum join. Oh iya, belum gabung ya dia. Keluar apa ya? Oke, ini yang soal berikutnya dulu ya. Sebutkan faktor pendorong dan faktor penghambat konflik di dalam masyarakat nih. Amanah, bisa nggak Amanah? Ya, Bu. Amanah. Pertama, faktor pendorong konflik. Ada perbedaan kepentingan, budaya, dan pemikiran. Kedua, faktor penghambat konflik. Ada suku, agama, ras, toleransi, dan nasionalisme. Pinter banget kamu, Amanah. Skornya 30 ya. Kemudian nih, ini yang kedua, bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kalian setelah kalian berkonflik dengan teman di kelas atau teman di luar kelas? Nah, itu tadi Vina, coba jawab. Nomor 3 nih, 2, bagaimana tanggapanmu setelah kamu berkonflik dengan Hilda tadi? Itu apa sih yang kamu rasakan gitu?
setelah punya konflik itu apa yang kamu rasakan? Baik, Coba jawab. untuk cara penyelesaiannya yaitu melihat kasus yang terjadi antara teman sebaya sebelah. Satu penyelesaian konflik yang sering digunakan adalah dengan menghadirkan pihak ketiga atau disebut dengan mediasi. Dalam setiap usaha mediasi, kita membutuhkan mediator atau pihak netral yang bisa menengahi kedua belah pihak yang berkonflik. Mediator haruslah bersikap terbuka, tidak sewenang-wenang, dan mengambil keputusan yang mengutamakan kedua pihak. Gitu. Pinter banget ya. Jadi setelah kamu berkonflik kemarin-kemarin sama Hilda, itu ada sisi positifnya yang bisa kamu ambil gitu ya. Kamu nanti hubungannya sama Hilda lebih erat lagi gitu. Enggak ada di belakang ngata-ngatain kayak gitu. Karena apa? Masing-masing dari individu kalian sudah saling memahami. Nah, itu dampak positif dari konflik itu sendiri gitu. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya ini yang kemarin nih. Indonesia itu begitu berbeda-beda, mulai dari suku, agama, ras. Nah, ini hal inilah yang seringkali sering memicu konflik gitu. Nah, itu sebutkan nih contoh kesepakatan bersama yang membuat Indonesia itu berintegrasi atau tidak berkonflik. Gitu. Yang bisa jawab ini Floren, coba. Floren mana? Hadir, Bu. Oke, jawabannya apa, Flo? Kamu, Flo? Ada bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda, dan Pancasila. Iya, pinter banget, Floren. Kamu sehat kan, Flo, hari ini? Sehat, Bu. Oke, next nih, ada lagi nih, dua soal lagi nih. Alfia belum masuk juga ya. Yang ini pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang menjadi faktor pendorong konflik tentang perebutan sengketa lahan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat, itu terutama pedagang kaki lima. Yuan ada nggak, Yuan? Ada, Bu. Oke, Yuan. Jawab, Yuan. Perbedaan kepentingan. Pemerintah menginginkan jalan yang dipakai oleh pedagang kaki lima agar dilewati oleh pengendara kendaraan untuk mengurangi kemacetan. Sedangkan pedagang kaki lima membutuhkan jalan untuk menarik pelanggan membeli dagangannya. Pinter banget sih kamu, Yuan. Kamu memang ini ya, pinter ya. Oke. Tadi udah dijawab kan? Itu ada satu lagi nih yang Alivia udah masuk belum tadi? Coba nih ya. Belum. Ini ya, ada satu pertanyaan ini bisa kalian baca di WA Group. Ini ada pertanyaan tadi untuk Alivia. Pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian integrasi dan reintegrasi sosial dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Nah, coba tuh salah satu. Bisa nggak angkat tangannya? Ini yang udah di WA Group itu ya. Coba siapa yang bisa jawab? Floren, coba di WA ada. Iya, Bu. Masuk. Alivia ada masuk? Oke, Alivia. Iya, Bu. Mana? Oke. Integrasi sama reintegrasi. Integrasi adalah proses pendataan, perbedaan, dan penyelesaian konflik di mana ada 3 tahap: toleransi, mediasi, arbitrasi. Toleransi adalah kedua pihak dengan ikhlas mengurangi tuntutannya masing-masing. Mediasi adalah pihak ketiga hanya sebagai penasehat untuk mengurangi ketegangan yang menghasilkan konflik.
tidak memutuskan perkara konflik. Arbitrasi adalah pihak ketiga sebagai pemberi keputusan kapan akan berakhirnya suatu konflik berakhir. Reintegrasi merupakan cara lanjutan di mana setelah proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda terlaksana. Cara lanjutan ini untuk membangun masyarakat dan melanjutkan hidup kembali sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Iya, pintar. Itu yang udah kalian kerjakan ya. Jadi ada 5 soal isai dan semuanya kalian benar semua gitu. Jadi ada Olivia, Amana, Loren, Nina, Juan, semuanya bagus ya. Olivia di-mute dulu, suaranya di-mute dulu. Oke, sip. Nah, itu tadi tentang konflik. Kalian udah belajar tentang konflik pribadi, konflik kelompok, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, seperti itu. Dan konflik itu selalu ada di dalam masyarakat, entah nanti menimbulkan dampak yang positif atau dampak yang negatif gitu. Nah, ini tadi ada diskusi kalian, kemarin ada tugas kelompok, masing-masing kelompok itu ada 3 sampai 4 orang, sudah Bu Nuri rangkum, nanti Bu Nuri tampilkan, salah satu nanti mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Ini Bu Nuri carikan dulu tugas-tugas kalian, sudah Bu Nuri jadikan satu di dalam PPT-nya Bu Nuri. Jadi kumpulan tugas kalian. Sudah keluar belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Proses ya. Sudah. Nah, udah belum? Belum, tuh. Belum? Itu masih Apa? jimit. Masih di jimit dulu, Bu. Mana? Ini masih screen di Google Meet. Oke, bentar, Bu Nuri ulangin ya. Ini. Nah. Gimana, ada keluar belum? Proses ya? Nih, sudah? Masih sama kayak tadi. Sama kayak tadi? Ya, belum, enggak. Masih di jimit aja, ya. Oke. Oke, kalian masih ingat kan, tapi tugas kelompok kalian kan, kelompok yang pertama itu ada tentang ini nih. Tawuran apa ya kemarin ya? Siapa yang masih ingat kelompoknya? Kelompok pertama ada Amara Salju sama Alivia. Nih, tawuran antar pelajar gitu. Sama Amalia juga. Ya kan? Iya, sama Amalia. Itu siapa yang kemarin mau mempresentasikan? Sudah muncul belum presentasinya Bu Nur ini? Sudah? Sudah, Bu. Oke, ini kelompok 1 ada Amalia, Prahara Salju sama Alivia. Siapa yang mau mewakili ini? Siapa? Amalia bukan? Amalia. Oh ya, Bu, saya. Oke. Oke, Amalia, yuk. Mewakili kelompokmu. Tawuran antar pelajar, yuk. Saya Ya. langsung ke intinya cara mencegah tawuran aja ya, Bu. Oh, ini saya, Bu, yang jelasin, Bu. Boleh, silakan karena ini hasil diskusi kelompok. Oke, yuk silakan. Dibagi-bagi boleh. Ini hasil kelompokmu kemarin kan? Yuk.
Penyebab tawuran antar pelajar. Penyebab tawuran antar pelajar. 1. Krisis identitas, yakni ketidakmampuan pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian diri. Mereka mencari identitas dari pengalaman dan nilai-nilai. 2. Keluarga. Sebagai tempat pendidikan pertama, keluarga punya peran besar untuk membentuk karakter anak, termasuk juga sebagai penyebab tawuran. Kurangnya perhatian, komunikasi, dan kasih sayang dari rumah membaut para pelajar mencari perhatian dan validasi dari kegiatan di luar yang sayangnya melanggar peraturan. Pergaulan, gengsi, rivalitas antar sekolah. Udah itu. Oke, ini ya, ini yang penyebabnya. Terus ini kamu juga menuliskan cara mencegah tawurannya. Nih, siapa nih dari Amalia, Prahara, Salju, sama Alivia? Siapa yang mau mempresentasikan cara mencegah tawuran ini? Saya, Bu. Oke, yuk. Saya, Bu. Boleh. Cara mencegah tawuran. 1. Membuat peraturan sekolah yang tegas. Bagi siswa yang terlibat dalam tawuran akan dikeluarkan dari sekolah. Jika semua siswa terlibat tawuran, maka sekolah akan memberhentikan semua siswa dan melakukan penerimaan siswa baru dan pindahan. Setiap pelajar siswa-siswi harus dibuat takut dengan berbagai hukuman yang akan diterima jika ikut serta dalam aksi tawuran. Bagi yang membawa senjata tajam dan senjata khas tawuran lainnya juga harus diberi sanksi. 2. Memberikan pendidikan anti tawuran. Pelajar diberikan pemahaman tentang cara menghancurkan akar-akar penyebab tawuran dengan melakukan tindakan-tindakan tanpa kekerasan jika terjadi suatu hal. Selalu berperilaku sopan dan melakukan rencana pelajar-pelajar Badung yang merencanakan penyerangan terhadap pelajar sekolah lain. Jika diserang, diajarkan untuk mengalah dan tidak melakukan serangan balasan, kecuali terpaksa. 3. Memisahkan pelajar berotak kriminal dari yang lain. Setiap manusia memiliki sifat bawaan masing-masing. Ada yang baik, yang sedang, dan ada yang kriminal. Jahatnya kepada siswa lain lebih baik diidentifikasi dari awal dan dilakukan bimbingan konseling tingkat tinggi untuk menghilangkan sifat-sifat jahat dari diri siswa tersebut. Jika tidak bisa dan tetap berpotensi tinggi membahayakan yang lain, segera dikeluarkan dari sekolah. Ini kelompok kalian diskusinya ini ya, horor sekali nih. Memisahkan pelajar berotak kriminal gitu ya, bahasanya terlalu mengerikan sekali ini. Tapi nggak apa, ini diskusi kalian bagus sekali. Ini kelompok 1 ada membuat peraturan yang tegas, memberikan pendidikan anti tawuran, kemudian memisahkan pelajar berotak kriminal. Ini kelompok 1 masih ada cara mencegahnya. Ada 5 pencegahan. Siapa yang mewakili nih kelompok 1 nih? Saya, Bu. Boleh, yuk. Kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Selama ini belajar di sekolah situ-situ saja sehingga tidak saling kenal-mengenal antar pelajar sekolah yang satu dengan yang lainnya. Seharusnya ada kegiatan belajar gabungan atau antar sekolah yang berdekatan secara lokasi dan memiliki kecenderungan untuk terjadi tawuran pelajar dengan saling mengenal karena saling bertemu dan berinteraksi, maka jika terjadi masalah tidak akan lari ke tawuran pelajar, namun diselesaikan dengan cara baik-baik. Nomor 5, membuat program ekstrakurikuler tawuran. Diharapkan setiap sekolah membuat eskul konsep baru bertema tawuran, namun tawuran pelajar yang mendidik. Misalnya tawuran ilmu, tawuran olahraga, tawuran otak, tawuran dakwah, tawuran cinta, dan lain sebagainya yang bersifat positif. Tawuran-tawuran ini sebaiknya bukan bersifat kompetisi, tetapi
bersifat saling mengisi dan bekerja sama sehingga bisa bergabung dengan ekskul yang sama di sekolah lain. Wah, keren ini kelompok 1 nih. Amalia, Prahara Salju, sama Alivia. Ini yang nomor 5 keren banget nih. Membuat program ekstra tawuran. Nah, jadi anak-anak yang suka tawuran diwadahkan dalam konsep tawuran pelajar yang mendidik. Nah, jadi kalau misalkan kamu punya konflik, itu mengatasinya ada dengan mediasi, arbitrasi, kemudian adjudikasi, kompromi, kemudian ada nanti kalau sampai parah boleh gencatan senjata ya. Ada nggak itu penyelesaian konflik dengan gencatan senjata, kan ada tuh, ya kan? Nah, kayak konfliknya Vina sama konfliknya Hilda, kemudian diselesaikan oleh Amalia, itu namanya apa? Mediasi. Mediasi, Tawuran antar pelajar, kelompok 1. Kelompok 2 yang udah Bu Nuri rangkum nih ada konflik apa nih? Teman sebaya ya, teman sebaya. Ini kelompoknya Amanah, Vina, Floren, sama Yuan. Siapa nih yang mau presentasi? Boleh? Apa? Vina bukan? Apa Floren? Iya, saya Bu. Boleh, yuk. Oke. Mana tadi? Ini saya jelaskan secara rinci aja ya, Bu. Boleh. Ini kan diskusi kelompokmu kan, yuk. Iya. Konflik dengan teman sebaya. Interpersonal atau konflik antar teman sebaya sering terjadi dikarenakan dalam kelompok teman sebaya terdiri dari banyak remaja dengan banyak perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain faktor budaya, bawaan, kebiasaan keluarga, dan proses sosialisasi yang dialami remaja tersebut. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Amanah atau Floren. Oke, Amanah bisa nggak jelasinnya? Terlihat jelas nggak nih apa namanya PPT-nya kalian? Kelihatan nggak? Floren masih ada kan? Masih, Bu. Oke, yuk. Oke, dilanjutkan kelompok 2 diskusinya. Sampai mana tadi, Vina? Cara penyelesaian ya. Iya, Floren bisa bantuin. Floren bisa bantuin Vina atau siapa yang bisa bantuin Mbak Vina? Saya, Bu. Boleh, yuk. Cara penyelesaian. Melihat kasus yang terjadi antar teman sebaya. Penyelesaian yang sering digunakan adalah dengan melibatkan pihak ketiga atau disebut dengan mediasi. Dalam setiap usaha mediasi, kita membutuhkan mediator atau pihak yang apa itu? Ya, putus-putus ya. Bu Nuri jelasin nih. Bisa menengahi kedua belah pihak konflik. Mediator haruslah bersikap terbuka dan mengambil keputusan yang menguntungkan kedua pihak. Iya, putus-putus ya, Ndok ya, sinyalmu paling ya. Ini dari kelompok 2, Amanah, Vina, Floren, Yuan. Dari konflik teman sebaya ini mengatakan ya, ini kelompokmu. Penyelesaiannya adalah dengan mediasi. Dalam setiap usaha mediasi itu membutuhkan mediator atau pihak netral. Kayak tadi nih benar-benar Mbak Vina sama Mbak Hilda berkonflik. Yang menyelesaikan adalah Amanah. Nah, Amanah sebagai mediator. Kalau diselesaikan oleh BP, berarti BP-nya sebagai apa? Arbitrasi, karena memiliki kewenangan memutuskan. Sip, kelompok 2, semangat ya. Amanah, Vina, Floren, Yuan. Kita lihat nih, yang kelompok 3.
Ini apa ini? Konflik dalam rumah tangga. Ada Hilda, Vindias, Fabian, Arfi. Hildanya 2 kali. Siapa nih yang mau mempresentasikan nih? Saya. Oke, boleh. Tenang, Bu. Jangan bisa gitu, Bu. Yuk. Nomor 3. Tentang konflik dalam rumah tangga. Pembahasan pertama, penghasilan suami lebih besar dari istri adalah yang biasa. Bila yang terjadi kebalikannya, bisa timbul masalah. Suami merasa minder karena tidak dihargai penghasilannya, sementara istri merasa di atas, sehingga jadi sombong dan tak menghormati suami. Solusinya, walaupun penghasilan besar dari suami, berubah, bersikap bijaksana dan tetap menghormatinya. Yang kedua yaitu anak. Ketidakhadiran anak juga sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Daripada membiarkan masalah tersebut berlarut terus-menerus, lebih baik bicarakan dengan suami. Dan yang ketiga yaitu kehadiran. Solusinya, keterbukaan adalah hal yang utama di dalam rumah tangga. Iya, ini mungkin kehadiran pihak ketiga ya. Dan ini di konflik dalam rumah tangga, ini mungkin bukan ranahnya kalian, sehingga dalam menyelesaikan konfliknya ini kalian masih banyak banyak kekurangan. Ada ini belum ke penyelesaian konflik, seperti nanti masalah itu akan bagaimana. Misalkan diselesaikan dengan cara bermediasi, diselesaikan dengan cara berbicara dulu, berkompromi. Kalau dalam sosiologi ya, itu cara-caranya seperti itu. Nanti ditambahin ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 nanti ditambahin yang ada itu tadi kompromi, kemudian ada mediasi, ada arbitrasi, itu sampai pada ke tahap adjudikasi tidak dalam konflik rumah tangga. Kalau sampai dalam tahap adjudikasi, berarti di meja hijau. Kan kalau nggak meja hijau, masuk ke pengadilan, gitu, ya kan? Ya. Tuh ya. Tadi yang awal tadi diskusinya sudah, kemudian ini diskusi kelompoknya sudah kalian presentasikan, kemudian isainya tadi ada Alivia, Amana, Floren, Tina, Yuan, itu kalian juga sudah menjelaskan tentang integrasi, reintegrasi, kemudian faktor pendorong, menghambat, kemudian tanggapan kalian setelah melakukan konflik itu apa, itu kan ada dampak positif konflik, dampak negatif konflik sudah kalian jelaskan. Nah, kira-kira nih, esensinya setelah kalian itu sudah mengerti pelajaran konflik sosial dalam sosiologi ini nih, Bu Nuri pengen ngerti Hilda Arya Cahyani yang tadi kamu konflik sama Vina itu, setelah mengetahui materi konflik sosial, kira-kira pendapatmu apa sih tentang materi ini gitu? Kamu merefleksikan si konflik ini itu apa? Dan jawab nggak Hilda? Jadi konflik saya sama Vina termasuk konflik antar teman gitulah, Bu. Setelah materi ini, sepertinya kita bisa menyelesaikan konflik yang kita alamin sekarang. Gitu ya. Jadi kamu sama Vina udah mulai baikan gitu ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Jangan berkonflik lagi ya nanti ya. Di belakang jelek-jelekin, kemudian di depannya baik-baikin kayak gitu kan. Kamu udah ngerti nih. Di kelas 11 ini, kelas 11 semester 2, kamu udah ngerti tentang konflik itu gitu kan. Kemudian tadi ada Arfi ya. Arfi mana? Masih ada nggak Arfi? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Afi, kamu kayaknya banyakkan konfliknya nggak di kelas ya? Kamu sering nakalin temen katanya, ya nggak sih itu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kamu setelah mengetahui bahwa ada kemarin kamu konflik dengan orang tua, diem-dieman, itu kamu apa yang kamu lakukan? Ya, memperbaiki komunikasi aja sih, Bu. Mengkomunikasi aja. Pintar. Jadi menjalin komunikasi dengan orang tua gitu ya? Ya, ya.
Karena ya Oke. yang paling penting ya itu sih Bu, komunikasi aja sih Bu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah mengerti tentang konflik itu sendiri apa, kemudian penyebabnya apa, gitu kan. Di pertemuan kita yang daring ini selama 1 jam, waktu kita tinggal 15 menit nih. Nah, 15 menit ini Bu Nuri pesan kepada kalian, meskipun kita di masa pandemi seperti ini, ya kan, semangat belajar kalian tuh harus tetap ada, ya. Kita 1 tahun udah nggak ketemu, sampai kamu akhirnya naik kelas 2 nih, nggak pernah tetap muka sama Bu Nuri, jelas ya, jelas sama sekali, paling ngumpulin rapot gitu ketemu Bu Nuri ya. Kalau enggak, kita lakukan dengan daring seperti ini. Nah, kalian harus tetap menjaga semangat kalian, dan ini ada tugas untuk kalian nanti. Bu Nuri nanti tugasnya masukkan di Google Classroom, berupa Google Form gitu, ada 10 ini 5 ya, ada 10 soal pilihan ganda, nanti di Google Form Bu Nuri kirim. Nah, dikerjakan hari ini juga, maksimal jam 3. Nah, nanti sebelum jam 3 kalian kerjakan itu. Selamat datang Fabian. Fabian? Mana nih? Fabian? Tadi Fabian gabung deh. Akhir-akhir baru gabungnya, anak kemana nih? Selamat pagi Fabian Sandi. Oh, belum ini dia. Fabian. Iya, kamu nggak ada suaranya nih Fabian. Yang lain denger nggak? Enggak Bu, enggak Bu. Tidur kali Bu itu. Enggak, itu Fabian, kamu mute. Itu kamu mute. Buka dulu, itu kamu nggak kedengeran suaranya. Kamu kenapa baru gabung? Ini udah mau berakhir. Bukan Fabian? Ini gimana nih sanksinya nih untuk Fabian yang baru gabung nih? Nggak kedengeran Fabian suaranya. Nah nih, sinyal jelek, arti nggak apa-apa sih, yang penting kamu tetap ada nih ya. Fabian, nggak apa-apa sih kamu baru gabung. Kamu tadi kemana aja, Le? Ketik aja deh, ketik Fabian nih. Ya, oke. Bu Nuri sudah kirimkan di Google Class kalian ya, 10 soal kognitif yang harus dikerjakan nanti sebelum jam 3 sore, seperti itu. Hanya 10 soal untuk mengetahui kalian tuh bisa nggak sih memahami materi ini. Nah, yang belum bisa, nanti kalian bisa chat di WA group, atau nanti kalian bisa tanya langsung ke Bu Nuri. Bu Nuri terbuka untuk itu ya. Nah, next pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kekerasan. Jadi kan ada konflik dan kekerasan. Nah, yang konfliknya kan udah selesai. Kemarin sudah dijelaskan tentang pengertian. Mic-nya udah tak nyalain, Bu. Ya, tapi kita nggak denger ya. Kalian denger nggak? Enggak. Fabian. Kamu pakai headset nggak? Nggak usah pakai headset deh. Nggak usah pakai headphone. Nggak usah pakai headphone, Fabian. Oh, enggak juga. Berarti yang rusak HP-mu kali, Fabian. Ya udah, nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Oke, nah ini karena sudah mendekati akhir pembelajaran, coba open cam semuanya. Jadi pengen lihat mukanya, masih pada stay enggak? Bina udah hilang ya? Yo, Bina masih ada. Open cam semuanya biar Bu Nuri itu lihat. Jangan-jangan kamu sambil tiduran nih. Oh iya, cantik-cantik ya, murid SMA 1 Rongkok, kelas 11, IPS 2. Semuanya masih bertahan ya, Bu. Itu ada yang di pantai. Berarti nggak di pantai, tapi itu backgroundnya Fabian ya. Fabian, karena kamu nggak bisa ngomong, harusnya kamu ada ini loh, menjelaskan konflik sosial. Seperti teman-temanmu tadi, Amalia sampai Yuan itu sudah menjelaskan konflik sosial sampai ke penyelesaiannya. Nah, ini kamu baru gabung, gitu ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak ini semuanya?
Kalau kamu pernah ini nggak? Pernah tawuran nggak? Kelas kita SMA 1 Rongkop pernah tawuran nggak sih? Enggak, Bu. Nggak pernah. Keren ya, SMA 1 Rongkop keren. Floren? Ya, Floren, Bu. kalau kamu pernah melihat di televisi tawuran itu nggak? Nggak pernah, Bu. Di televisi loh. Oh, di televisi pernah. Pernah. Menurutmu tawuran itu gimana? Gimana, Bu? Tawuran antar pelajar, ya kan? Itu, itu menurutmu kayak tadi tuh penyelesaian konfliknya itu harus bagaimana kalau dari kamu? Hei Fabian, ya bentar Fabian. Iya, Floren. Kamu anak OSIS kan? Ya. Fabian, bantu Floren. Menurutmu konflik atau tawuran antar pelajar itu gimana dari kacamatanya seorang Fabian? Sebenarnya itu Bu, kurang bagus kalau di jalan raya. Maksudnya itu kan biasanya kalau tawuran kan di jalan kayak gitu toh. Nanti takutnya yang nggak salah juga ikut kena. Gitu. Terus bagusnya di mana tawuran itu? Di kelas, Ya, Bu, di kelas. Kalau bisa jangan tawuran, Bu. Pingsu. Loh, iya. Benar. Iya, tadi temanmu kelompok 3 menjelaskan ada tawuran otak, Fabian. Ada tawuran otak, tawuran dakwah, tawuran cinta. Itu yang mereka jelaskan. Jadi Bu Nuri hanya menyimpulkan dari hasil diskusi kita pagi ini gitu. Karena kita berada di sesi akhir 8 menit lagi kita berakhir. Ada Budian pelajaran bahasa Jawa yang nanti gantian sama Bu Nuri. Jadi kan habis sosiologi nanti bahasa Jawa kan. Nah, ada jeda setengah jam nanti buat kalian istirahat dulu untuk masuk kelasnya Budian. Tadi Budian sudah bilang ke Bu Nuri, kalian harus istirahat dulu, kalian istirahatnya setengah jam, nanti masuk ke pembelajarannya Budian, gitu ya. Jangan kemana-mana, jangan pergi-pergi, ini masa pandemi ya, Gunung Kidul lockdown, jam 8 malam sudah harus tutup semua, gitu ya. Pesan Bu Nuri adalah, kalian harus tetap menjaga diri kalian dan harus sesuai protokol kesehatan. Ini 7 menit lagi Bu Nuri berakhir kelasnya, setengah 9 sampai jam 9.30. Jam 10 nanti kamu masuk kelasnya Budian bahasa Jawa, gitu. Ya, Fabian kamu terlambat masuk nih, nanti ada hukuman sendiri kamu ya. Nanti Fabian ada tugas, nanti semuanya ada tugas di Google Class, dicek aja 10 soal, dikerjakan sebelum jam 3 sore sudah dikumpulkan ya Fabian. Nanti tambahin aja Bu tugasnya Fabian. Besok. Baik Bu, ya. Besok ya pertemuan kedua Fabian kita tambahin. Astagfirullah. Iya, kamu lagi masuk sih, tadi kemana main dulu? Fabian, tadi kemana? Emang suka ngaret butuh orangnya. Iya, sama Amalia juga. Nah, Bu. Amalia juga suka ngaret. Pertemuan pertama Amalia nggak ikut. Terus tadi Amalia harus telepon dulu baru masuk. Amalia itu harus ditelepon terus gitu ya. Pertemuan selanjutnya nanti jangan ditelepon dulu ya Amalia ya. Gitu. Fabian, dicatat sosiologi itu Senin jam 8:30 begitu. Ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini nih, semuanya open cam dulu, open kamera. Nah, takutnya kalian ini lagi. Semuanya open cam. Yang memimpin berdoa buat sesi kita ini Floren, silakan kamu nutup. Nanti kamu nutup ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kalian sudah gabung di kelas pagi kita ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi ya. Nggak usah melihat berita-berita yang mungkin membuat kalian menjadi gemetar, kayak Bu Nuri jadi takut kan lihat berita itu.
Nah itu, oke. Pertemuan pada pagi hari ini Bu Nuri cukupkan sekian. Tugasnya sudah Bu Nuri turunkan di Google Classroom. Nanti bisa kalian kerjakan. Ingat, sebelum jam 3. Bu Nuri tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, Bu. Florence, silahkan pimpin doa. Tutup dulu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih dari Bu Nuri. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah.